Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kitab Taysirul Khalaq bab as-sidqu wal kadhibu. Sudah 2 pertemuan kita bicarakan. Pertemuan pertama kita membaca atau membahas pengertian tentang jujur dan dusta, lalu kemudian sebab-sebab jujur. Lalu dalam pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membicarakan mengenai sebab-sebab dusta, bahkan juga termasuk dampaknya. Nah, bagian yang terakhir ini kita akan berbicara mengenai celaan Allah ya, dan juga Rasulnya terhadap dusta, dan juga pujian Allah dan Rasulnya terhadap kejujuran. Ya. Langsung saya baca ya. Wa kafal kadhiba madhammatan qaulullahi azza wa jalla. Dan cukuplah celaan ya terhadap dusta apa yang ada di dalam firman Allah, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Innama yaftaril kadhiba, sesungguhnya orang yang mengada-adakan dusta, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, adalah orang-orang yang
tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi menurut ayat ini orang yang berdusta itu dinyatakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman pada ayat-ayat Allah maksud saya. Ya. Ya. Jadi ya setidak-tidaknya ya imannya tidak sempurna lah ya. Ya, karena orang itu kalau beriman kepada Allah seharusnya tidak dusta memang. Ya. Dusta itu kan menganggap seakan-akan Allah itu tidak ada, sama aja begitu kan ya. Berdusta itu kan menipu orang, ya, dengan harapan supaya ya orang yang tertipu itu tidak tahu kalau dia dusta kan ya. Orang yang ditipu itu diharapkan percaya dengan apa yang diomongkan yang sesungguhnya dusta itu. Ya, oke lah. Ya, orang mungkin bisa didustai, ya. Orang mungkin bisa ditipu, ya. Tapi kan ada Allah yang senantiasa melihat, yang senantiasa mengawasi, yang sehingga sekali lagi kalau orang itu sungguh-sungguh beriman pada Allah, maka seharusnya dia tidak berdusta itu. Ya. Kita ingat ya dengan cerita seorang penggembala kambing pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab itu sedang melakukan perjalanan, ya, melewati padang pasir. Dan di saat itu beliau menjumpai seorang penggembala yang sedang menggembalakan kambing yang sangat banyak. Ya. Lalu Umar itu mencobalah ya untuk mengetahui sejauh mana apakah iman para warganya itu sudah sedemikian bagus apa tidak, dengan mencoba berpura-pura membeli kambing yang digembalakan itu. Ya. Kata Umar kepada penggembala kambing ini, wahai penggembala kambing, saya tak membeli kambingmu barang satu kambing saja. Ya. Apa jawab si penggembala kambing ini? Maaf Tuan, kambing ini bukan kambing saya. Saya ini hanya sekedar menggembalakan saja. Ya. Jadi saya tidak bisa menjual kambing ini karena ini bukan milik saya. Lalu Umar berusaha untuk membujuk, ya, dengan mengatakan, ya meskipun kambing itu kambing majikanmu, kalau kamu jual satu aja kan ya enggak tahu majikanmu, ya. Kalau toh misalnya nanti ketahuan karena jumlahnya berkurang, kamu kan bisa saja ngomong dengan majikanmu, bilang saja ya, salah satu kambingnya diterkam harimau, itu kan selesai. Ya. Apa jawaban si penggembala ini yang waktu itu diceritakan masih ya tidak orang dewasa, masih anak-anak atau ya remaja begitulah ya. Jawabannya di luar dugaan Umar, ya. Dan jawabannya tidak dalam bentuk pernyataan tapi dalam bentuk pertanyaan malah justru. Ya. Apa katanya? Fa'ainallah. Ya. Hanya itu aja yang disampaikan.
Lalu di mana Allah? Ya. Begitu. Umar kaget setengah mati itu ya. Jawaban fa'in Allah itu kalau di jelentrehke begitu ya, dijelaskan gitu kira-kira berbunyi seperti ini kira-kira. Tuanku betul ya, memang kalau seandainya saya menjual kambing ini satu lalu berbohong kepada majikan saya bahwa itu kemudian dimakan harimau, selesai memang. Majikan saya bisa saya tipu, bisa saya bohongi, bisa saya dustai. Fa'in Allah, tapi di mana Allah? Kan ada Allah. Allah kan melihat, Allah kan mengawasi. Betul saya bisa menipu majikan saya, tapi saya tidak bisa menipu Allah. Tidak bisa membohongi Allah, tidak bisa mendustai Allah. Ya. Masya Allah ya, akhirnya Umar sangat bahagia ya mendengar jawaban anak ini. Ternyata ya, keberimanan saat itu tuh sampai kepada penggembala kambing yang itu merupakan ya mungkin budak ya masih berstatus budak itu, lalu kemudian anak ini dibawa kepada majikannya, suruh diantarkan ke majikannya, kemudian dimerdekakan oleh Umar itu. Seperti itu ya. Jadi betapa orang yang beriman tuh seharusnya memang tidak mungkin berdusta, karena sekali lagi kalau toh dia bisa mendustai orang yang didustai, yang ditipu, tapi dia tidak bisa mendustai Allah, tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Masya Allah ini ya, celaan terhadap orang yang suka berdusta itu dianggap tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Ya. Lalu juga celaan terhadap dusta itu ada pada dawuh Kanjeng Nabi Muhammad wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Idza kadzabal abdu kizbatan, ketika seorang hamba itu berdusta dengan satu dusta saja ya. Ya, idza kadzabal abdu kadzbatan akizbatan ya, taba'ada anhul malaku ya, maka akan menjauhlah malaikat dari orang yang berdusta tadi mailan 1 mil ya. Jadi saben berdusta sekali itu malaikat menjauh 1 mil ya. 1 mil itu berapa kilo ya? Iya, 1,5 atau 1,6 ya kalau tidak salah ya. Jadi 1 kilo lebih ya. Karena apa? Min natni ma ja'a bihi. Ya, menjauhnya itu karena bau busuk yang datang dari orang yang berdusta tadi itu. Jadi Masya Allah, orang yang berdusta itu ternyata bau busuk ternyata itu. Coba kita tidak tahu, yang tahu malaikat. Ya setidak-tidaknya bau secara spiritual ini ya. Sampai malaikat itu menjauh 1 mil setiap kali seseorang itu berdusta. Ya, lah bayangkan kalau berdusta 2 kali, ya berdusta 3 kali, 10 kali, wah. Malaikat itu jauh sekali dari orang yang berdusta itu. Ya. Ya. Ini tentu saja yang menjauh ini malaikat rahmah ya, malaikat yang membawa kasih sayang ya. Tapi kalau malaikat Raqib Atid selalu mengawasi dia ya. Iya. Ya.
Masya Allah ya. Jadi apa namanya, sayangnya orang tidak tahu ya tentang bau busuk itu ya. Bisa jadi orang yang berdosa itu malah wangi, asal pakai minyak wangi itu. Tapi di hadapan malaikat ternyata busuknya setengah mati itu. Ya, sehingga sampai malaikat itu menjauh sejauh 1 mil ya. Kalau kita katakanlah dekat dengan orang yang katakanlah ya karena sesuatu lalu terasa bau itu, kita paling ya menghindar ya, tidak deket-deket tuh ya paling ya hanya 1 meter atau berapa. Ini 1 mil nih, 1 kali dusta ya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Lalu yang berikutnya ini merupakan pujian dari Allah. Wa kafasidqa thana'an qauluhu ta'ala, dan cukuplah pujian Allah itu terhadap orang yang jujur itu berdasarkan dawuhnya jujur dengan tidak jujur. Yang tidak jujur itu mungkin ya sekali 2 kali pembeli bisa ditipu kan ya, akhirnya untung katakanlah ya. Tapi lama-lama customer pasti tahu pasti. Kalau tidak jujur itu nanti lama-lama ya akan hancur malah justru. Meskipun pada awalnya itu kelihatannya sekali 2 kali bisa saja untung. Tapi sebaliknya kalau pedagang itu jujur, meskipun di awal-awal itu ya kurang beruntung begitu, tapi pada akhirnya ya customer suka itu. Tahu kalau dia jujur, akhirnya ya malah justru kemudian dipilih itu. Ya. Ya, dan pepatah kita juga mengatakan ya, sekali lancung keujian seumur hidup tidak akan dipercaya. Itu kan menunjukkan bahwa dalam kedustaan itu akan membawa kehancuran pasti itu. Tidak akan dipercaya itu. Orang akan kehilangan kepercayaan terhadap orang yang bohong itu. Jadi sekali lagi kita diminta untuk senantiasa jujur, karena meskipun toh kelihatannya kejujuran itu membawa kerugian, tapi sesungguhnya kejujuran itu membawa keberuntungan, membawa kepada keselamatan. Ya. Itulah sebabnya maka di pertemuan yang terdahulu saya sudah menyitir hadis Nabi ya, yang itu memang agama itu memang intinya itu ya memerintahkan kejujuran dan melarang dusta itu. Makanya kemarin ya ketika kita bicara mengenai sebab dari jujur itu agama. Ya. Karena apa? Agama itu intinya ya itu tadi. Mengajarkan jujur, melarang dusta. Ya. Dalam hadis yang sangat terkenal ya, Nabi mengatakan alaikum bisidqi. Kamu wajib untuk jujur. Ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sungguhnya kejujuran itu akan mengarahkan kalian, ya, menunjukkan kalian, mendrive kalian menuju kepada kebaikan. Ya. Dan kebaikan itu akan memasukkan kalian ke dalam surga. Ya. Jadi ujung-ujungnya surga itu, kejujuran itu. Ya. Tapi sebaliknya wa iyyakum wal kadziba. Jangan kalian itu berdusta. Ya. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sungguhnya yang namanya dusta itu mengarahkan kita, mendorong kita untuk berbuat jahat. Ya. Dan wa innal fujur yahdi ilan nar. Ya, dan yang namanya kejahatan itu akan mendorong orang, menjebloskan orang ke dalam neraka. Ya. Nah mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah diberi kemampuan
dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang jujur tadi itu ya. Yang diperintahkan Allah wa kunu ma'as shadiqin tadi itu. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berdusta. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan kalau kita jujur itu mengikuti Nabi ya, karena Nabi itu sifat wajib diantaranya bersifat sidik gitu. Ya, Nabi itu jujur, Nabi itu benar. Tidak mungkin Nabi kok bohong, itu tidak mungkin. Ya, ya. Kalau Nabi bohong, wah ya kacau. Gitu. Yang bukan firman Allah dikatakan sebagai firman Allah, tidak mungkin. Ya, oleh karena itu Nabi itu pertama-tama jujur sifatnya. Apa yang dinyatakan sebagai firman Allah ya betul-betul firman Allah memang yang harus juga kita imani ya. Nah itu baik Bapak dan Ibu-ibu ya, sampai di sini bab as-sidqu wal kadzibu selesai ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan bab-bab berikutnya ya. Untuk bab berikutnya ini al-amanah ya, tentang amanah. Ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kita untuk hidup ya, dan senantiasa bisa berbuat baik termasuk untuk bisa ngaji. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.